Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ismairawati Siregar. Saya dari Pasca Sarjana Universitas Sanggabuana. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya mengenai kasus yang terjadi di PT Green Life Indonesia. Nah, untuk yang pertama, alasan saya kenapa saya memilih untuk menganalisis kasus yang terjadi pada perusahaan ini karena terdapat beberapa pelanggaran etika bisnis yang dilanggar oleh perusahaan ini. Yang pertama yaitu greenwashing. Perusahaan mengklaim sebagai perusahaan 100% ramah lingkungan, namun kenyataannya lebih dari 80% limbah plastik tidak pernah didaur ulang. Klaim tersebut merupakan bentuk manipulasi informasi yang menyesatkan konsumen. Selanjutnya ada manipulasi laporan keberlanjutan. Sustainability report hanya menampilkan informasi positif dan menyembunyikan data pencemaran. Hal ini melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas. Nomor 3, tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Perusahaan masih menggunakan pemasok yang membuang limbah ke sungai sehingga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Hal ini berdampak terhadap masyarakat, maka terjadinya pencemaran lingkungan. Selanjutnya, pelanggaran kejujuran dan pemasaran. Promosi perusahaan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga iklan tersebut dimasukkan ke dalam iklan yang menyesatkan atau tidak sesuai dengan fakta. Yang kelima, ada pelanggaran integritas manajemen. Pernyataan direksi bahwa tindakan tersebut merupakan strategi pemasaran yang masih dalam batas yang wajar, menunjukkan rendahnya komitmen terhadap etika bisnis dan tata kelola perusahaan. Selanjutnya adalah analisis berdasarkan teori. Ada tiga teori. Yang teori yang pertama adalah stakeholder. Menurut stakeholder Primen tahun 1984, perusahaan memiliki tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham, tetapi juga meliputi yang pertama, konsumen memperoleh informasi yang tidak benar. Selanjutnya, investor mengalami kerugian akibat turunnya harga saham. Dan yang ketiga, masyarakat terkena dampak pencemaran lingkungan. Yang keempat, pemerintah harus melakukan investigasi. Yang kelima, karyawan menghadapi ketidakpastian akibat menurunnya reputasi perusahaan. Dan yang terakhir, pemasok berpotensi kehilangan kerjasama. Selanjutnya, teori yang nomor 2 yaitu triple bottom line. Konsep triple bottom line menilai keberhasilan perusahaan melalui 3 aspek. Yang pertama masyarakat, yang kedua lingkungan, yang ketiga keuntungan. Masyarakat, perusahaan gagal melindungi masyarakat karena pencemaran lingkungan masih terjadi. Selanjutnya, pengelolaan limbah tidak berjalan efektif sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Dan yang terakhir adalah keuntungan. Pada awalnya, perusahaan memperoleh keuntungan melalui citra ramah lingkungan, namun setelah fakta terungkap, saham menjadi turun. Yang kedua, investor menarik investasi. Yang ketiga, konsumen melakukan boikot. Dan yang terakhir, perusahaan mengalami kerugian finansial. Yang ketiga, teori terakhir. Yang pertama adalah teori environmental, social, and governance. Yang pertama, limbah plastik tidak didaur ulang. Yang kedua, pemasok mencemari sungai. Yang ketiga, komitmen lingkungan tidak sesuai kenyataan. Dan selanjutnya, pada aspek sosial, perusahaan telah melanggar kepercayaan masyarakat melalui informasi yang menyesatkan. Dan tata kelolanya terjadi kelemahan tata kelola karena yang pertama, laporan keberlanjutan dimanipulasi. Yang kedua, kurang transparan. Yang ketiga, kurangnya akuntabel. Yang keempat, lemahnya pengawasan internal. Selanjutnya, pada kasus ini saya sudah mengidentifikasi beberapa pihak yang terdampak. Yang pertama adalah konsumen. Kehilangan kepercayaan karena merasa tertipu karena tidak sesuai antara apa yang diiklankan dengan yang realita. Yang keduanya investor, nilai investasi menurun. Selanjutnya pemegang saham, harga saham menjadi turun. Yang keempat karyawan, ketidakpastian pekerjaan dan menurunnya moral kerja. Yang kelima pemerintah harus melakukan investigasi dan penegakan hukum. Yang kelima masyarakat sekitar mengalami dampak pencemaran yang lingkungan. Yang keenam pemasok berpotensi kehilangan kontrak kerjasama. Yang ketujuh media mengalami pihak yang mengungkap fakta perusahaan.
Lalu, saya menganalisis resiko yang dapat terjadi pada PT Green Life. Yang pertama, resiko jangka pendek, boikot konsumen. Yang kedua, penurunan penjualan. Yang ketiga, turunnya kepercayaan investor. Yang keempat, investigasi pemerintah. Dan yang terakhir, meningkatnya pemberitaan negatif di media sosial. Lalu resiko jangka panjang yang dapat terjadi adalah yang pertama, kehilangan reputasi perusahaan. Yang kedua, kesulitan memperoleh investor baru. Yang ketiga, gugatan hukum. Yang keempat, kehilangan pangsa pasar. Yang kelima, penurunan daya saing. Yang keenam, sulit memperoleh sertifikasi lingkungan. Yang ketujuh, resiko kebangkrutan apabila kepercayaan publik tidak pulih. Selanjutnya adalah strategi pemulihan reputasi perusahaan. Yang pertama, mengakui kesalahan bahwa tidak ada kejujuran. Yang kedua, direksi harus menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, mempublikasi seluruh data lingkungan secara jujur tanpa manipulasi. Yang keempat, audit independen. Yang kelima, melakukan audit lingkungan oleh lembaga independen. Yang keenam, memperbaiki sistem daur ulang. Yang ketujuh, membangun sistem pengelolaan limbah yang benar-benar berjalan. Yang kedelapan, evaluasi supplier. Yang selanjutnya, menghentikan kerjasama dengan pemasok yang mencemari lingkungan. Perbaikan sustainability report, laporan keberlanjutan yang harus mengikuti standar internasional dan diaudit pihak ketiga. Selanjutnya, mengkomunikasikan terhadap publik. Selanjutnya, melakukan komunikasi secara terbuka melalui media dan media sosial mengenai progres perbaikan. Selanjutnya, rekomendasi tata kelola bisnis yang beretika yang saya sarankan terhadap PT ini adalah yang pertama, menerapkan good corporate governance secara konsisten. Yang kedua, membentuk komite ESG. Yang ketiga, menyusun kode etik perusahaan yang wajib dipatuhi seluruh karyawan dan manajemen. Yang keempat, meningkatkan sistem pengawasan internal terhadap laporan keberlanjutan. Yang kelima, menerapkan whistleblowing, sistem yang melaporkan kepelanggaran etika. Yang keenam, menggunakan audit independen terhadap laporan ESG. Yang ketujuh, menetapkan key performance indicator berbasis keberlanjutan. Selanjutnya, mengembangkan budaya perusahaan yang mengutamakan integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, memanfaatkan teknologi digital dan big data untuk memantau rantai pasok, pengelolaan limbah, serta meningkatkan transparansi data keberlanjutan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan literasi etika bisnis bagi seluruh karyawan melalui pelatihan berkala. Jadi, dari hasil saya menganalisis mengenai kasus pada PT Green Life Indonesia, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kasus PT Green Life Indonesia merupakan contoh praktik greenwashing yang melanggar prinsip etika bisnis dan tata kelola perusahaan. Pelanggaran terjadi dalam bentuk manipulasi informasi, ketidakjujuran pemasaran, penyembunyian data pencemaran, serta lemahnya tanggung jawab terhadap lingkungan. Berdasarkan teori stakeholder teori, triple bottom line, ESG, dan good corporate governance, perusahaan terbukti gagal memenuhi tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga hilangnya reputasi, turunnya kepercayaan investor, boikot konsumen, serta investigasi pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan reformasi tata kelola melalui peningkatan transparansi, audit independen, penguatan implementasi ESG, perbaikan sistem pengelolaan limbah, dan penerapan prinsip good corporate governance secara konsisten. Dengan demikian, keberlanjutan bisnis dapat tercapai melalui keseimbangan antara keuntungan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan pelestarian lingkungan. Selanjutnya, saran yang bisa saya sampaikan, kemukakan adalah yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menyajikan laporan keberlanjutan secara jujur, lengkap, dan dapat diverifikasi oleh auditor independen agar kepercayaan publik dapat dipulihkan. Memperkuat implementasi ESG dengan menetapkan target yang terukur terkait pengelolaan limbah, pengurangan emisi, pemilihan pemasok yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, menghindari praktik greenwashing dalam kegiatan pemasaran. Seluruh klaim mengenai produk ramah lingkungan harus didukung oleh data, sertifikasi, atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak menyesatkan konsumen.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.